Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Handayani Putri, Guru Mapel Matematika SMA Bayit Alikma Kota Pasuruan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan nomor peserta PPG 20018003471187. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran yang berjudul Aplikasi Turunan Fungsi Aljabar, Fungsi Naik, dan Fungsi Turun. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Ad-Du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa kalau boleh tahu? Apa? Maksudnya kenapa? Izin. Terus selanjutnya ada siapa yang lagi yang masih belum hadir? Enggak ada. Fauzia, karena ada lomba juga. Kita doakan teman-teman kita yang sedang lomba bisa berjuang dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau mengajak kalian untuk ice breaking. Coba semuanya, saya ice breakingnya hari ini adalah benar salah. Jadi tergantung nanti keyword yang saya berikan. Kalau misalkan saya bilang angkat ketika passwordnya adalah benar, ya berarti kalian harus angkat tangannya. Tapi kalau misalkan keyword saya adalah salah, berarti kalian lakukan kebalikannya. Nah, sebelum saya mulai tanpa keyword, kita mulai dulu ya. Angkat. Turun. Oke, ini melatih konsentrasi ya. Keywordnya adalah benar, salah. Oke, bisa dimulai? Oke, angkat. Turun. Oke, lagi ya. Keywordnya sekarang adalah benar, salah, benar. Oke, benar, salah, benar. Kita mulai ya. Angkat. Wah, ada yang masih belum konsentrasi, ya kan? Kalau misalnya tadi kan keywordnya benar, salah, benar, berarti harus kebalikannya. Kita angkat, turun. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita. Sudah banyak yang masih konsentrasi ya. Untuk yang masih belum konsentrasi, yuk kita konsentrasi lagi, oke? Baik. Masih ingatkah kalian dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Pasti. Siapa yang masih ingat dengan pertemuan sebelumnya? Oke, Mbak Ati silakan. Teman lalu kita belajar bersama Agnes. Persamaan dari singgung. Oke, apa yang kita pelajari terkait dengan persamaan dari singgung? Ada yang ingat? Bagaimana cara menentukan persamaan dari singgung? Langkah pertama, kita harus melakukan apa terlebih dahulu? Menentukan gradiennya terlebih dahulu. Gimana? Menentukan gradiennya terlebih Menentukan gradiennya terlebih dahulu. dahulu. Ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan gradien dari suatu kurva? Ada yang masih ingat? Bagaimana cara menentukan gradien? Langkah pertama kita harus apa? Dengan cara mencari turunan dari fungsi grafiknya. Oke, jadi kita harus menentukan turunan dari grafik kurvanya, grafik atau kurva
semuanya kan gitu ya. Baik. Oke, selain itu, apakah sudah setelah menentukan gradien penyelesaian sudah selesai menentukan persamaan garis singkungnya? Belum. Apa lagi yang harus kita lakukan? Menyusun persamaan garis singkungnya sesuai gradien Sesuai dengan gradiennya dan titik singgungnya. Betul sekali. Jadi langkah pertama sebelum kita menentukan persamaan garis singgung, kita harus menentukan apa dulu? Gradiennya terlebih dahulu. Terus kemudian barulah kita mencari persamaan garis singgung dengan mensubstitusikan ya kan gradien yang sudah kalian cari dengan fungsi turunan tadi. Terus kemudian kita substitusikan titik singgung. Agar kalian lebih ingat lagi, saya pengen tahu benar-benar ingat atau enggak ya. Hari ini saya mau ngajak kalian buat game. Nah, silakan kalian siapkan satu baris bangku ini, cukup satu laptop saja. Silakan kalian buka terlebih dahulu laptopnya masing-masing. Pastikan laptop kalian connect dengan internet terlebih dahulu. Kalau sudah, kalian silakan login Kahoot. Kalau sudah,
menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada dokter hewan dan timnya. Kemudian ia pulang dengan membawa rumus fungsi yang barusan ia dapatkan. Pak Ongki penasaran kapan situasinya membaik. Pada hari keberapa banyaknya ayam yang mati mulai berangsur-angsur berkurang. Tiba-tiba dia ingat ketika SMA pernah belajar bahwa suatu fungsi turun ketika turunannya kurang dari 0. Lalu ia melakukan perhitungan. Fx turun ketika f aksen x kurang dari 0. Turunannya kurang dari 0. Yang artinya 14 dikurangi 2x kurang dari 0. Ingat, jika kedua ruas dikali negatif 1, maka tandanya dibalik ya. Sehingga x lebih dari 7. Artinya bahwa setelah melewati hari ke-7, yaitu hari ke-8, 9, 10, dan seterusnya, maka situasi peternakan Pak Ongki akan berangsur-angsur membaik. Berarti kalian sekarang sudah tahu kan manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya di sini saya punya handout. Saya minta tolong Mbak, saya dibacakan kepada teman-teman. Satu orang mendapatkan satu handout. Jangan lupa diberi nama karena biar tidak tertukar dengan teman yang lain. Kalau sudah mendapat handoutnya, silakan kalian baca terlebih dahulu handout yang sudah saya berikan. Saya beri waktu 2 menit ya. Silakan kalian baca dulu, kalian pahami. Jangan lupa diberi nama ya. Kalau sudah, silakan kalian perhatikan untuk masalah satu yang ada di slide ya. Coba saya minta tolong Mbak Fatima, bisa minta tolong dibaca. Iwan adalah seorang nelayan yang sedang berlayar mencari ikan. Suatu hari, ia melihat seekor lumba-lumba sedang berenang mengikuti kecepatan perahunya. Pada saat lumba-lumba bergerak menuju tinggi lompatan T meter, maka saat T detik tinggi lompatan lumba-lumba dirumuskan oleh T sama dengan min T kuadrat plus 6T. Oke, terima kasih. Lompatan mesin lumba-lumba tadi itu adalah seperti itu. Terus kemudian di sini ada pertanyaan, kapan lumba-lumba akan mulai bergerak timbul dari permukaan laut dan kapan lumba-lumba akan mulai bergerak tenggelam menuju permukaan laut? Itu untuk permasalahan yang pertama. Kemudian di sini ada masalah yang kedua. Ada yang tahu ini ikan apa? Sudah semua makan dari badan? Sudah. Saya minta tolong coba Mbak Ati bisa dibacakan masalah yang kedua. Selain itu, pemerintah Kota Pasuruan terus berupaya mempromosikan ikan nila di Kota Pasuruan. Salah satunya kuliner khas Bandeng Jela. Rasanya yang enak dan gurih membuat peminat Bandeng Jela semakin meningkat. Suatu hari, Dinas Perikanan Kota Pasuruan meninjau salah satu peternakan Bandeng Jela milik Bapak Agus dan mencatat keuntungan tiap bulan yang diperoleh Pak Agus. Dengan rumus Fx sama dengan 100 min 87x tambah x kuadrat juta rupiah. X merupakan banyaknya ikan. Analisislah kapan UMKM tersebut mengalami kenaikan keuntungan. Baik, terima kasih. Jadi permasalahan satu, masalah satu dan masalah dua ini nanti yang akan kita analisis. Ya, berdasarkan masalah yang sudah saya sampaikan ini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu.
Baik, Mbak Alia. Dari grafik masalah tadi, apakah ketika lembah mulai muncul dari permukaan laut itu bisa dikatakan istilah? Oke, kita simpan dulu pertanyaannya Mbak Alia. Kita cari tahu bersama-sama apakah dari gimana Mbak tadi? Lembah ketika mulai muncul dari permukaan laut itu Apakah disebut fungsi naik? Oke, kita cari bersama-sama ya. Dengan cara apa? Hari ini kita akan diskusi kelompok. Nah, untuk kelompoknya seperti apa? Coba ini diperhatikan dulu. Nah, saya bagi terlebih dahulu. Kelompoknya di sini ada 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok ada 4 sampai 5 orang. Silakan kalian cek di situ. Kelompok 1 ada Daila, Saila, Kifra, dan Nasya. Kelompok 2 Fauzia, Suci, Al-Syafira, sama Nadifa. Kelompok 3 Alia, Dinatri, Yulianti, Usinya, Fatima. Kelompok 4 Kaila, Adel, Naila, Zulfa, Anita. Dan kelompok 5 Abdi, Abdulaika, Nabila, dan Yasmin. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 bisa dikenakan, gitu ya. Jadi kelompok di kelompok 4. Baik, masing-masing kelompok sudah mendapatkan RKPD-nya ya? Kalau sudah, silakan kalian isi nama anggota kelompok kalian. Sudah? Dan kalian tulis nama kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kalau sudah, silakan kalian diskusikan. Di situ terdapat ada 3 permasalahan yang harus kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Pada saat diskusi kelompok, saya melakukan penilaian dari penilaian sikap kalian dan penilaian keterampilan keaktifan kalian dalam diskusi kelompok. Itu ya. Ini saat kembali mulai terhadap tenggelam menuju aliran bawah maka ya, dari sini terus tenggelam ke bawah berarti dia pressnya oke gitu ya. Satunya mana? Berarti ini di T2. Ini kan T2. Iya, Kak, bisa dibuat. Jadi tinggal banyak. Coba HAC-nya, saya lihat HAC-nya ini fungsinya bentuknya seperti apa gunanya? 2T, Ini berarti tambahnya. nah, T-nya berapa? 2 distribusikan 2 kali T-nya 2 Berarti minus 4 tambah 6. benar. Berarti 2. Oke, kalau sudah,
4, maka HT adalah fungsi turun di T sama dengan 5. Kok bisa? Karena dimasukkan ke fungsi yang awal tadi pakai sumber H aksen 5 aja kan. H aksen T sama dengan min 2T plus 6. Jadi kalau misalkan H aksen 5 tinggal dimasukin aja min 2 kali 5 plus 6 sama dengan min 10 sama dengan min 4. Oke, mungkin dari sini ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1. Kelompok 3. Betul ya? Betul. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Tentu aja, berarti fungsi HT apa ini tadi? Turun ya kan ya? Ketika apa? Jadi, baik, kita lanjutkan lagi untuk masalah yang kedua. Saya minta tolong dari tim, baik kelompoknya Arti. Masalah 3, kelompok mana yang mau presentasi? Baik, silakan kelompok 4, betul? Iya. Silakan persilakan perwakilan. Dengan dapat dilihat melalui fungsi naik dengan syarat f aksen x harus lebih besar dari 0, maka min 8000x plus 2x ini nanti maka diperoleh 2x min 8000. 2x lebih besar dari 8000. X sama dengan 8000 dibagi 2. Hasilnya x lebih besar dari 4000. Maka UMKM tersebut akan mengalami keuntungan apabila banyaknya ikan yang diternak adalah lebih dari 4000. Bagaimana? Untuk pendapat kelompok lain setuju atau tidak dengan kelompok 4? Setuju. Setuju ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Ternyata kalau soal saya lihat dari masalah 1, 2, dan 3 hampir semua kelompok bisa menjawab dengan baik. Sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Menyimpulkan pembelajaran materi hari ini. Iya, Dela? Hari ini kita belajar tentang aplikasian turunan aljabar. Jadi yang dimana turunan ini dapat digunakan untuk mencari keuntungan ketika sedang berjualan atau yang dari keuntungan dari APK
kita mulai pembelajaran, kita mengingat kembali materi sebelumnya dengan games Kahoot tadi ya, games show PGS kesamaan dari Singgung. Selain itu, apa lagi yang membuat kalian senang hari ini? Soalnya relate, jadi materi yang kita pelajari itu sesuai dengan keadaan sehari-hari ya. Jadi gak perlu cuma angka saja, tapi kita tahu aplikasi ya kan ya. Kita belajar masalah sehari-hari, kemudian kita relate, kita hubungkan dengan materi yang kita pelajari. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar ya, belajar tentang nilai stasioner dan nilai stasioner. Tadi ada yang sempat tanya, saudara, kok dinamakan tidak naik dan tidak turun itu apa maksudnya? Nah, itu yang nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa baca di buku paketnya masing-masing ya, nanti dibaca biar nanti pertemuan selanjutnya kalian bisa tahu apa yang mau kalian pelajari. Itu ya. Oke, selanjutnya sebelum saya menutup, di sini ada filosofi kebenaran dan kesalahan. Jadi kalau misalkan plus dikali plus itu kan hasilnya plus.